it's debatable ya, but harus ada, kalau menurut aku harus ada effort yang lebih terkoordinasi di mana masing-masing pihak tidak berusaha mempromosikan nama atau daerahnya, tapi Indonesianya. Karena sekarang tokoh-tokoh yang dikenal, dia dikenal untuk diri dia, gitu. So apa ya, kayak di Singapura sama di Thailand itu, Kementerian Pariwisatanya tuh punya partnership dengan beberapa bank dan beberapa airline, sehingga kalau dia mau bikin effort itu mereka bertiga tuh bersatu untuk majuin makanan Thailand itu, gitu loh. Deliver to You ini adalah buah karya saya dan my lovely partner Miss Atin. Itu kita mulai start itu 2 tahun yang lalu, itu dari Dress You Too. Dress You Too jadi deliver. Dress You Too itu lebih ke baju-baju semua sih ya, ada unisex juga, ada yang tapi lebih ke wanita lah. Oke. Itu kita cukup booming lah di waktu itu, lumayan. Terus kebelakangan karena kesibukan kita masing-masing, jadi itu agak vakum 1 tahun terakhir. Terus kita juga punya beberapa bisnis sendiri-sendiri. Nah sekarang ini pada masa COVID ini cukup terpukul. Jadi kita berpikir kalau ini kita bikin dalam satu wadah. Akhirnya tercetuslah Deliver to You. Artinya apa yang motonya itu, we delivered everything to you. Jadi yang penting tuh sekarang paksa online aja, karena lo nggak mungkin, jangan berpikir ada COVID apa nggak ada COVID, pasti nggak ada. COVID tuh nggak kayak virus biasa, kayak flu. Virus sekali beredar, tetap ada, orangnya cuma jadi imun. Tapi begitu dia berubah kan, lifestyle orang udah berubah. Jadi orang pikir, wah gue selama ini banyak melakukan hal yang nggak penting ya. Gue begini juga, gue survive. Gue perlu makan, gue nggak perlu ke mall, gue online aja dengan gampangnya. Nah itu yang jadikan momentum orang berubah. Nah lo ambil ini, gue sering mau sate, Dep, gue mau sate Dep, tinggal gojek aja. Sate RSPP paling enak nih, cek dapat deh. Lu di Jakarta nih mau makan apa aja, tinggal pencet bos. Bener gak Bin? Nah, bikin kesempatan itu ada di lu. Jangan Gojek. Gue berpikir kenapa mesti Gojek sih? Kenapa nggak bisa langsung sih? Kenapa nggak temen-temen sih gitu? Ya, betul. Iya kan? Banyak. Kenapa nggak pakai Deliver to You sih, gitu kan? Nah, iya, lu bikin dong. Itu salah satu yang lagi kita godok. Mudah-mudahan segera terjadi bahwa kita nanti punya kurir. Jadi, belum berani komen kan, baru joinnya belakangan nih Sen, tapi I think it's very ayo semangat aja kita dalam satu grup ini. Harusnya memang kita mulai bantu ya, gimana caranya, apakah melalui Instagram atau kita aktifkan lagi promosi melalui Friday night grupnya ini. Jadi betul tadi, kalau kita bisa bantu grup kita, teman-teman kita, lebih baik kita manfaatkan itu. Dan memang jasa ini akan sangat diperlukan pada masa pandemi COVID seperti ini. Jadi jangan putus asa, ayo maju, kita support semuanya. Tadi gimana kita mau ordernya? Nanti kalau udah siap pasti aku launching di grup, di pertemuan kita selanjutnya. Ini belum kok, ini baru wacananya aku sama Atin untuk melebarkan sayap ke samping gitu. Iya. Jadi kalau dulu Gojek buat remaja ke rumah, nanti dari Deliver to You, Deliver to. Namanya juga lebih keren dong, Deliver to You. Siapa yang ngirim? Gojek. Siapa yang ngirim Deliver to You? Oh jauh dong. Waduh, sudah sangat memberi semangat. Terima kasih banyak. Oke, kita support, kita bantu. Kan kita ada banyak grup-grup lain, jadi begitu nanti siap, kita share di grup yang memang kita juga ada di grup lain gitu. Sepertinya ini bisnis makanan semua ya. Iya. Pak Ibu ya?
Kenapa? Nama Ibu Nini Darmaji. Ya, Oke. saya Ibu diaspora Nini. Indonesia di Sydney. Iya. Jadi Ibu Sering ke kalau Indonesia juga. Winnie Makanya- ini bergeraknya kebanyakan ke ekspatnya dia. Dia karena gimana cara menjual Indonesia itu ke luar negeri. Jadi dia berhubungan baik dengan diaspora, khususnya di Australia, di Amerika. Diaspora. Iya. Kalau di Sydney Saya, gimana Bu? Banyak orang Indonesianya. Property agent di Sydney yang menjual properti Sydney ke Indonesia. Oh, Ibu bisnisnya properti Bu ya. Di sini yang main infrastruktur tuh Bu Deden. Kalau Bu Winnie di mana? Di Salam kenal Bu Nini. Malam. Salam kenal semuanya. Kalau Salam Mau Deden belajar kenal. dari orang Indonesia yang piawai di dunia Enggak lah, Bu. bisnis. kita banyak Bisnisnya belajar. Indonesia tuh kreatif, bisa berganti cepat. Kalau kita di sini tuh rada statik. Iya. Karena saya ketawa waktu JK bikin speech Bu, dia bilang bahwa orang Padang itu dagangnya di depan orang Cina ya. Setiap orang Cina buka toko, depannya pasti ada restoran Padang. jadi di depan terus Bu. Yang penting kreatif Bu. Iya. Kan kita kan diciptakan Tuhan untuk kreatif, seperti juga Betul. Tuhan kita, ya enggak? Ya, Bu. Yes. Tuhan cuma ciptakan Adam dan Hawa Bu. Soalnya made in China Bu. Mana dia? Lagi sibuk masak deh. Dari tadi sih kejar-kejar rumput ya. Selamat malam. Sorry baru join. Oke, siapa ini? Dadan. Nova, Om. Silakan Nov. Dan Silakan Nov, ngegambarin. Di sini ada Winnie yang punya laptur, ada Titin mau bikin kayak Gojek. Silakan Gojek. Kancut. Gambarin apa ya? Dan kebetulan kan industri gue itu di apa ya? Biasa ya. Kita tuh ada wholesaler, mostly inilah biro perjalanan, kita punya land, kita punya inbound tour, even kantor-kantor Garuda yang ada di Jakarta tuh, kantor lain yang ada di mall-mall juga kita yang kelola. Ya semuanya turun ya, terutama yang biro perjalanannya tuh memang benar-benar jauh. Kita juga sampai revisi namanya efisiensi itu berkali-kali. Sampai ada satu usaha kita tuh harus tutup. Ini juga lagi dalam proses untuk penutupan. Jadi sebegitu dahsyatnya lah dampak daripada epidemi ini terhadap industri travel atau biro perjalanan. Imbasnya cukup hebat, banyak teman-teman yang harus kerjaan, padahal mereka juga sudah cukup lama gabung sama kita, juga tetap kedepannya kita juga masih belum tahu kapan recovery-nya, tapi kita udah bilang lah udah hampir sempat seminggu 2 minggu ini ada sedikit peningkatan untuk flight ya Garuda udah operate. Jadi ada sedikit naik tapi sedikit turun kembali gitu. Harapannya mungkin adanya kelenturan PSBB ini bisa bikin paling nggak untuk flightnya lah, tiketnya ini bisa sedikit merangkak naik. Itu karena kita sekarang ngelola untuk gasnya kan juga cukup banyak gitu, dan itu memang SDM yang terlibat cukup banyak, dan dengan adanya sekarang pandemi ini banyak hal-hal yang harus kita siapkan ya di setiap kantor, karena yang berhubungan langsung dengan tamu atau penumpang gitu. Jadi ya
dari namanya hand sanitizer lah, terus pembatas itu yang plastik sampai segala macamnya harus kita siapin. Yang itu juga nggak sedikit karena kita ada ngelola kantor penjualan. Tapi intinya ya salah satu yang terdampak paling hebat tuh ya di bisnis kita. Mungkin itu dulu deh maksud Bapak pra infonya. Itu waktu ini ya ada case ya. Jadi di tempatku kan tuh unit usahanya banyak ya. Dari yang namanya Aerofood, itu Aerofood juga macam-macam, ada untuk industrial, ada untuk in-flight. Terus kita punya kayak gue di Aerogroup, ada untuk travel gitu, kita punya hotel, kita punya transportasi, even kita punya kargo. Dari semua itu mana yang hidup sekarang? Kargo. Ini sekarang yaitu akhirnya kargo itu mereka sekarang sudah selesai nih untuk bikin aplikasi. Jadi aplikasinya tuh yang pengiriman yang parcel gitu, yang maksimum kurang lebih 10 kg. Dan baru diluncurin beberapa minggu yang lalu ya. Even Garuda pun sekarang dia kan sudah bukan switching dalam arti besaran ya, tapi dia tidak terlalu mengharapkan penumpang dulu dalam keadaan seperti ini. Dia mengharapkannya sekarang untuk isi trafficnya itu barang, kargo. Nah, gimana caranya dalam keadaan ini kita ngambil kesempatan gitu. Saya melihatnya nggak semua pengiriman, even itu nama-nama yang udah kita kenal gitu ya, mempunyai dia punya atau launching aplikasi gitu. Nah ini mungkin yang pertama kali yang ada di kita nih, aplikasi untuk pengiriman. Memang pengirimannya tuh masih terbatas, hanya sampai 10 kilo. Terus kita juga masih keterbatasan untuk waktunya atau komoditinya apa aja yang bisa dikirim. Tapi ini tantangan dan ini bisa hidup gitu. Karena lihat daripada di kita aja sendiri. Sekarang kita juga yang selama ini kita ngurus penumpang, kita coba untuk sinergi lah untuk si parcel ini. Jadi kirim aja ini. Jadi kita itu setiap hari itu pengirimannya tuh naik gitu. Yang tadinya bukan di core kita, tapi kita harus cari new stream revenue ya. Kita kirim aja ini. Itu setiap hari itu ada aja tuh orang ngirim meskipun nggak jumlah banyak ya, tetapi peningkatannya tuh cukup signifikan. Padahal minggu. Artinya ya benar, dalam keadaan ini ada bisnis tertentu yang tidak terganggu dan punya opportunity gede gitu kalau kita bisa manfaatin sebaik-baiknya. Itu Om. Thank you Nov. Irwan, ada masukan? Irwan ini B2C atau B2B nih? Dari Jasa Marga. Silakan Pak Irwan. Gini, mungkin bisnis kita beda nih ya. Jadi teman-teman di bidang mungkin ada makanan, ada restoran, atau ada tadi dengar-dengar ada yang mau bisnis seperti Gojek. Kalau saya ini kan dikonsul ada pengaruh juga di saat COVID. Tapi kita ada ketentuan sekarang kan work from home ini kan bisa dikerjakan. Artinya produk bisa didiskusikan melalui Zoom meeting. Hanya memang produk yang kita keluarkan itu menjadi tidak maksimal. Kita diskusi karena berdasarkan dari Zoom tanpa virtual. Untuk waktu kita tetap bisa sesuai dengan, tapi hasil kalau saya lihat tidak maksimal. Itu dari sisi kita yang di konsultan. Nah, ada juga divisi kita yang di MK. Nah, ini memang beda ya bisnis saya di restoran. MK ini kan memang mengawasi bangunan-bangunan konstruksi. Nah, memang khusus untuk pekerjaan ini saat ini memang berhenti karena bangunan kondisi saat ini memang tidak ada lagi konstruksi yang dilaksanakan
apalagi proyek-proyek swasta. Demikian juga di tempat saya di BUMN, kalau di Jasa Marga memang sudah stabil ya, artinya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya rule-nya sudah ada, hanya mungkin berkurang. Dengan kondisi begini, mungkin arus yang cash flow yang tadinya memang sudah ditentukan berapa pemasukan per bulan, saat ini memang berkurang. Tapi secara kehidupan atau standar rata-rata tetap berjalan, tidak ada yang berkurang. Jadi mungkin itu ya kalau dari saya sementara, karena saya teman-teman ini kan kebanyakan di makanan, ada pempek atau ada apa nih saya lihat. Jadi sangat beda dengan bisnis saya. Artinya saya sudah mencoba makanan terutama sambalnya Mbak Winnie. Jadi saya lihat sambalnya enak, udah saya coba sampai saya nambah nih sampai udah 2 botol ya. Mungkin itu aja dulu ya. Saya mendengar aja dulu, nanti kalau ada memang tambahan nanti saya sampaikan lagi. Terima kasih. Thank you Pak Irwan. Pak Dadan, ada masukan? Dadan nih restoran juga, cuman dari Kadin. Silakan Pak Dadan. Halo. Dan? Ya. Oh, Keiko. Keiko, silakan Keiko. Ya. Keiko, ini silakan. Berarti gimana nih? Ayo. Kelihatan Keiko. Sekarang Keiko, waktu saya berikan untuk Keiko. Iya. Ngapain nih? Baru tiba-tiba datang disuruh ngapain? Coba cerita mengenai Keiko, ngomong, mengenai before apa dan kabar? after your business in COVID. Oke. Well, before COVID, bisnis berjalan seperti biasa gitu kan ya. Normal dan asik-asik aja gitu kan. Nah, kita main bisnisnya sebenarnya venue gitu kan. Venue itu adalah function house yang disewa-sewain ke orang yang dimana dengan COVID ini kita yang paling dapat serangan gila-gilaan. Iya kan? Orang nggak boleh ngumpul, kita ngejual tempat ngumpul. Jadi, kita kepukul abis-abisan. Oke? Nah, selama kita punya function, kita itu ngejalanin function hanya memanage sebenarnya main tempatnya, gitu kan? Jadi, isinya sendiri, seperti misalnya makanan dan lain-lain, kita join sama vendor-vendor kita, gitu. Jadi kita nggak mau pusing tentang makanannya, kita nggak terlalu fokus ke situnya, yang penting kita punya satu tempat dan kita jual service-nya, gitu kan. Vendor-vendor juga kita pilih semua yang punya kualitas gitu ya, karena supaya inline sama venue-nya kita, gitu kan. Konsepnya gimana, terus makanannya gimana, biar inline. Nah pas lagi kayak begini, bener-bener hancur gitu kan ya, bener-bener ya nggak ada market sama sekali gitu. Tapi ada karyawan-karyawan yang kita punya tetap gitu kan. Jadi kita punya karyawan itu dibagi 2, ada yang memang karyawan fixnya kita, ada juga karyawan-karyawan yang istilahnya kita bilang DW. DW itu artinya daily worker. Jadi kalau misalnya bisnisnya lagi ramai sekali ya kita tinggal hire orang-orang daily worker itu gitu kan. Karena itu kan temporary gitu kan. Nah, tapi kita juga punya anak buah yang menetap sebanyak 8 orang gitu kan. Dimana ya lumayan gitu ya, apalagi yang kelas manajernya juga kan salary-nya lumayan gitu. Jadi dengan keadaan kosong begini ngeri gitu. Tapi kita nggak mau diem, kita langsung manuver gitu loh. Jadi manuver yang kita lakuin di sini adalah memang benar-benar dengan kita gerakin ke online business gitu. Di online business ini kita juga ngeri gitu. Ngerinya dalam artian kita tahu penuh banget gitu suasananya kan ya. Kita pemain baru, tapi tempatnya berjejel-jejel. How could we fight with all of them? Gitulah. Sementara kita adalah pemain baru yang sebenarnya nggak spesialisasinya di situ gitu. Ya tapi kita nggak habis akal, nggak ada jalan lain daripada istilahnya mecatin mereka. Kita berunding, lalu udah kita berunding, lalu kita dalam sekejap di dalam 1 minggu, 2 minggu kita buat, kita cari gitu loh. Makanan apa yang kira-kira kita sanggup buat dan layak dijual gitu loh. Oke? Akhirnya setelah makanan itu jadi, kita uji coba, terus kita kasih ke saudara-saudara kita yang dekat dulu dengan teman-teman terdekat dulu untuk benar-benar di-review. Gitu kan? Layak apa enggak sih? Kurangnya apa sih? Gini. Kita serius banget ngebuatnya gitu loh, untuk supaya konsistenitas dari rasanya.
kita buat pakai gramasi supaya rasanya konsisten, kita buat segala macam metodenya yang gila-gilaan karena kita sadar kita bukan chef gitu kan ya. Asiknya aku sebagai pimpinan berhasil ngasih pengertian ke anak-anak kalau ini itu nggak bercanda dan ini itu bukan harus perjuangan aku sendiri gitu loh. Kalau tim nggak menunjang untuk jadi manusia yang serba bisa gitu ya, diajarin ini mau aja gitu ya, kita pasti mati gitu loh. Dan nggak worth it aku masuk dalam perjuangan ini gitu. Ya pengertian itu yang paling asik gitu. Menurut aku ilmunya yang paling penting sebenarnya pengertian itu gitu loh ke tim. Jadi sekarang itu kerasa entengnya gitu ya, lebih karena kita jadi berhasil menciptakan benar-benar teamwork yang jauh lebih pengertian dari sebelum kita kehajar COVID gitu ya. Ada sense of prihatin gitu ya, terus sense of togetherness-nya itu gede banget gitu loh untuk fight. Nah itu yang mungkin nolong jadi sampai akhirnya kita bisa mulai gitu. Ya udah kita terus itu jualin ke teman-teman kita dulu gitu kan ya. Jadi udah kita testing, kita jualin ke teman-teman kita. Lumayan jalan. Tiap hari ada aja yang beli walaupun isinya belum terlalu banyak ya. Namanya juga teman terbatas gitu. Nah sekarang ngelihat keadaan COVID itu nggak sesederhana itu, it will take about 1 or 2 years more sampai ketemu vaksinnya. Kita ngerasa harus kita seriusin. Karena itu kita sekarang lagi coba masuk untuk masuk ke GoFood dengan ke Grab dan lain-lain yang gitu-gitulah. Buat kita pertarungannya hanya menang atau kalah. Jadi kita siap untuk itu. Gitu. Mungkin dari saya sedikit deh Keiko ya. How they do it? Saya belajar satu dari anak saya. Itu ada branding. You have to branding. Umaniara. Ya. The brand is very important. Jadi kayak nasi goreng mana nih? Kan orang pada bingung. Nasi goreng Kebon Sirih, nasi goreng mana? Contohnya nasi goreng. Jadi orang akan bingung. Sekarang saya kemarin pesan sate. Saya mau dong lapar nih. Gimana kalau kita makan sate? Akhirnya anak-anak bilang, Pak yang enak tuh sate RSPP. Dia bilang. Ya. Jadi otomatis tuh the brand will be make the brand. Oh Umaniara. Ada spelling, ada signature-nya. Ya. Ada spesifiknya. Nggak mungkin lo bisa bikin semua makanan. Ada spesifiknya. Ya. Oh, lo jago di satu hal. Nah, itu tajemin tuh, Bos. Serius, betul. Betul, Sen. Itu banget gitu loh. Makanya di dalam hal yang ini, yang waktu kita bilang kita ngerjain dalam 2 minggu itu kita nata, gila-gilaan. Jadi pertimbangannya adalah kita harus punya spesifikasi gitu ya. Kalau soal enak udah harus, it must gitu ya. Nggak mungkin lah kita ngejual asal dalam keadaan yang sekarang ini marketnya berebut, terus kita bisa menang atau kita bisa dilihat orang, udah nggak mungkin gitu loh. Makanya aku bilang di sini aku keringat darah gitu loh. Jadi spesifikasi yang kita buat itu satu gitu kan ya. Kita coba untuk masukin sesuatu yang tidak terlalu umum. Paling enggak supaya saingannya nggak banyak. Karena itu pemilihannya itu sei sapi. Gitu loh. Kita pakai barang yang namanya daging yang namanya sei, which is per kilonya cukup mahal karena dia itu adalah daging yang diasap gitu ya, smoked beef, tapi smoked beef NTT gitu kan. Tapi kita berani untuk kerjain itu karena kita pikir kalau kita ngerjain daging-daging yang lain yang setiap rumah ngerjain, rendang dan segala macam, kita udah kalah kemana-mana gitu kan. Itu satu pemilihan kita. Kedua, kita coba buat terobosan-terobosan gitu ya, tetapi dengan genre yang normal. Contoh genre sejuta umat, contohnya nasi goreng. Nasi goreng itu adalah genre sejuta umat, iya kan? Rasanya orang kaya, miskin, apapun juga, tua muda juga makan nasi goreng di Indonesia kan. Jadi kita ambil genre-genre juga yang istilahnya genre sejuta umat, di mana supaya rada aman gitu kan. Cuman apakah kita mesti masuk lagi dengan nasi goreng yang pada umumnya? Nasi goreng kambing, nasi goreng bla bla bla, di mana sejuta orang udah punya. Lalu kita bikin nasi goreng sei sapi matah. Gitu kan, nasi goreng sei sapi sambal ijo, which is si sei sapinya itu udah spesifik gitu kan. Kemudian kita olah lagi dengan ada sambal ijo dengan sambal matanya dengan gaya kita gitu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian ada yang lain gitu. Cuman benar gitu loh, serius gitu. Kalau kita mau main sembarangan, udah susah bersaingnya. Ini aja kita udah pakai barang yang cukup spesifik di mana saingan kita. Kalau kamu cari sekarang nasi goreng sei sapi belum ada. Itu baru kita yang mau buat gitu loh. Kita juga searching kan. Kalau dibilang nasi goreng sambal matah banyak. Sambal matah ayam, sambal matah bla bla bla.
Tapi coba say sapi terus sambal mata, itu lain gitu loh. Karena dagingnya juga lain kan, dia pakai smoked beef. Jadi kita udah ngelihat banget, ngebaca banget trennya ke arah-arah itu karena persaingan itu berat gitu kan ya. Cuman still doesn't that easy gitu loh ya. Siapa Umaniara di dalam isinya urusan makanan? Siapa Umaniara yang bisa tiba-tiba ngebuat online business gitu kan? PR-nya masih panjang gitu loh. Nge-branding, iklan-iklanin, menjaga kualitasnya, gitu loh. Ngebuat variannya gitu kan. Karena kita nggak bisa ngebuat varian yang terlalu murah gitu kan ya. Kenapa? Material kita udah mahal. Tapi kita menentukan kelas kita gitu. Kalau kita misalnya bersaing sama yang 29.000, 25.000 gitu ya, which is, bilanglah si Bensun, kita kan udah pelajarin juga. Terus kemana kita gitu? Dia udah duluan lari sampai kemana, terus itu kita mesti ngejar dia dengan 25.000, 29.000, and bla 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 gitu loh. Udah hancur Sen gitu loh. Jadi kita cari segmen yang di tengah aja gitu loh, which is 35.000 ke atas gitu ya Ben, ya Sen ya. Mau nggak mau gitu, beraniin diri gitu kan. Tentang istilahnya nanti sukses apa enggak, well, panjang perjalanannya untuk itu gitu. Tapi at least kan udah ada kriteria-kriteria atau ada hal-hal yang kita pecahin gitu ya, yang kita deskripsiin untuk gimana gitu loh, mecahinnya supaya nggak terlalu pasaran, tapi juga sejuta genre, tapi juga menjanjikan enak. Well, ini emang ngejanjiin enak karena si dagingnya udah mehong ya. Bayangin dagingnya itu kira-kira 275 sampai 300.000 per kilo, which is daging biasa 150. Jadi kan emang si daging itu sedikit aja udah gurih gitu, udah memang daging smoke gitu kan, yang full daging, nggak ada airnya, nggak ada apanya. But, gitu kan. Nah, itulah teka-teki yang kita buat gitu loh. Jadi sekarang, itulah maksudnya PR-PR yang kita buat sekarang juga, kita lagi coba begitu nanti, begitu sekarang ini misalnya Grab nanti jalan, kita tahu gitu, kita kepotong 15-20%. Which is margin jadi lebih kecil gitu. Terus tapi aku bilang, oke, nggak apa-apa, yang penting stabilin dulu rasa, kita nggak boleh pelit sama semuanya, supaya konsistenitas dari rasanya itu jelas. Kemudian nanti kita baru fight, gimana caranya mengecilkan COGS, gitu kan, supaya bisa lebih irit gitu loh, sehingga margin kita jadi lebih gede, walaupun dipotong 15-20% gitu kan. Jadi, well, it's a lot of homework gitu loh. Cuman ya, kata orang itu tugas pengusaha gitu kan, but I am pengusaha baru gitu kan ya. Balik ke Indonesia. So that is so hard, quite hard to me gitu loh, Pak. Well, gitu. Oke, thank you. Tadi pagi ada Zoom meeting juga sama Kementerian UKM. Ini kan termasuk UKM kan ya? Iya. Jadi di stimulus si UKM ini gimana caranya untuk UKM makin bergerak nih. Gue bilang tuh sama si kementerian tuh bahwa lu jangan ambil negatifnya. Banyak orang juga sekarang gara-gara COVID meledak. Terutama yang apa? Yang online digital. Karena semua online semuanya. Orang nggak mungkin datang offline. Online semuanya. Jadi di sisi lain ada, sekarang contohnya ibu-ibu di rumah mau profesi apa, jualan rendang deh. Dia bisa bikin. Ya. Udah common gitu. Kalau lu bikin yang makanan biasa-biasa aja, ya nggak laku. Orang-orang pada bikin semuanya. Iya. Makanya kan. Terus terus? Ya, makanya kan gue bilang di situnya karena belajar dari istilahnya pengalaman selama ini gitu kan ya. Kita juga banyak discuss sama teman-teman yang punya resto gitu kan ya. Ponakan juga ada yang punya. Jadi kan mereka kan udah lebih lama di bidang itu dan tinggal di Indonesia kan. Sementara gue kan mapping situation Indonesia juga baru gitu kan. Jadi gue berusaha untuk belajar cepat gitu loh, untuk lihat apa yang terjadi, terus udah gitu gimana pasarnya, terus gimana saingannya, terus apa jalan yang gue ambil gitu kan. So far sih kelihatannya gue udah ada di right track gitu kan ya. Dicari produk yang spesifik, dicari genre-nya yang normal, terlalu aneh juga yang makan siapa, ya kan? Betul. Terlalu aneh-aneh juga kan hanya berapa orang yang makan gitu kan, susah juga ngejualnya, kurang genre umum, segala macam udah gitu loh. Cuman seperti yang gue bilang, pasarnya itu lagi penuh banget, Sen, gitu loh. Semuanya orang-orang yang iseng-iseng berhadiah, bla bla bla, walaupun nanti ada seleksi alam gitu ya, yang nanti yang iseng-iseng juga pasti bakal rontok karena nggak segampang itu gitu kan ya. Kita buat online terus konsisten rasanya, terus begini, terus begini, nggak segampang itu gitu kan. Gue juga nggak tahu gue bisa berhasil apa enggak gitu. Tapi at least kan gue udah keluar dari mental kerja gitu loh. Beda kan dengan dari mental ibu-ibu rumah tangga yang mungkin lebih iseng gitu kan. Begitu ribet dia udah gak kuat gitu kan. Nah kalau kita karena memang biasa bisnis kan,
ribet pun kita kuat tahan banting gitu kan. Masalahnya hanya ada pasarnya nggak gitu loh. Gimana caranya? Itu masih nantang banget gitu loh. Gitu. Thank you. Kayak tadi pagi juga. Keko boleh nanya nggak? Oke. Apa? Silakan. Aku mau nanya Keko, Ya. selama pandemi ini kira-kira dari apa sih jalan promosi apa yang kira-kira memang menurut Keko memang efektif? Apakah lewat Instagram, Facebook, ataukah membagikan share ke WhatsApp, atau apa sih yang lebih banyak menarik pelanggan sebenarnya di masa seperti ini dengan persaingan yang begitu ketat? Sampai sekarang kita belum masuk ke aplikasi gitu ya, baru mulai. Jadi aku belum bisa ngelihat dampak aplikasinya ya. Nanti gimana di GoFood, gimana di GoGrab, karena sekarang lagi proses makan waktu. Udah 3-4 hari tuh masih di TikTok belum selesai gitu kan. Tapi aku udah mulai ngiklan dari Instagram kita gitu loh. Jadi dari Instagram kita kan ada iklan yang bisa bayar itu tuh. Ya kan? Yang kita bisa bayar, terus itu kita lihat misalnya mau ngiklan radius berapa gitu. Ya kan? Free, ya. Aku ngerjain itu instead of jelaslah ke teman-teman dan saudara-saudara dan teman-teman gitu kan. Nah, tapi kelihatannya yang si Instagram itu walaupun Instagramnya juga baru, which is aku belum punya banyak pengikut dan aku nggak mau sistem beli karena kan kita mau bisnis, jadi kita mau create yang benar. Kita nggak mau, kita kan nggak mau bubble business gitu kan. Ini bukan mau image gitu kan ya. Nah, dari situ aja pengikut aku tuh masih dikit banget gitu ya, paling hanya 88 orang. Can you imagine that? Itu aku bisa dapat market gitu loh. Aku bisa dapat 4-5 orang yang mau nyoba gitu kan ya. Terus dia coba tanpa yang kita kenal gitu kan ya. Terus dia ulang gitu loh. Dia repeat order gitu loh. Repeat order. Jadi ya. Itu yang ngebuat kita besar hati untuk masuk di aplikasi, even though kalau kita masuk aplikasi profit marginnya jadi sakit gitu loh, jadi berkurang kepotong ya. Okay. Tapi berkurangnya cukup banyak dong, karena mereka tuh ngambilnya sampai 20% kan. Katanya Pak John masih bisa dinegosiasi sampai 15%, but in general itu kan 20% gitu loh. Jadi menurut aku sebenarnya kalau memang ini udah kita bikin lama gitu ya, kayak anak-anak lain yang pengikutnya udah followernya udah banyak segala macam, agak lumayan juga gitu loh dengan iklan yang nggak terlalu mahal begitu, satu hari it's about 50,000, dia bisa efek gitu loh. Bisa efektif ya untuk menggait. Bisa efektif gitu loh, lumayan efektif gitu ya untuk pengikut yang segitu sedikit aja aku tembak begitu, ada aja yang nyangkut gitu kan. Di situ memang dia bilang, if you want to reach gitu ya, a big scale, dia advice untuk aku spend 5 juta. Jadi iklan berarti kan, seperti bayar iklan juga kan. Ya. Jadi dia bilang begitu kan, dia bilang spend 5 juta, dia bilang gitu. Jadi di advice sama si aplikasinya itu ada automatic advice gitu kan. Ya, untuk produk perkenalan, kalau kamu mau misalnya semuanya nge-reach semuanya, ya kamu harus berani at least spend 5 million gitu di depan untuk nanti diatur programnya mungkin selama sebulan atau berapa ya, bang boom kemana-mana. So I'm thinking about that gitu kan. Cuman sebelum aku ke situ aku beresin dulu Grab-nya dengan si GoFood-nya, biar nanti inline semua gitu loh sekaligus. Jadi kalau aku misalnya mesti bayar segitu, dia cari di Grab ada, dicari di GoFood ada. Ready ya semuanya. Kalau sekarang aku hanya nembak-nembak yang kecil-kecilan lah, misalnya 2 hari 200.000, 2 hari 100.000, diemin lagi. Besoknya 100.000 lagi, gitu-gitu aja. Oke, ya, tetap semangat ya, Keko. Ntar kita pesen deh, kita order. Coba Uban Liara. Nah, kalau tar dulu dong, aku belum tahu. Aku kan dari infrastruktur ya, bidang pekerjaannya aku kerja di perusahaan infrastruktur. Jadi benar-benar memang kita infrastrukturnya tol, dan tol ini sangat terpukul lah. Lebih dari mungkin sekitar 90% sekarang kita trafiknya turun. Tapi kita sangat menjaga supaya tidak ada PHK, karena itu pesan dari Bapak Menteri juga yang di atas. Jadi kita sangat agak-agak menderita lah, karena benar-benar traffic orang kan nggak ada kan, jangankan berpergian yang jauh, kita berpergian aja juga susah ya. Tapi selama ini kita tidak boleh menutup, tidak boleh jadi tetap beroperasi. Orang-orang yang kerja di lapangan juga kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan APD dan lain-lain ya. Serba salah ya, kalau sebagai perusahaan tol kan kita ngarepin supaya trafiknya rame. Tapi kan kalau sebagai kita penduduk, kita juga takut nih PSBB dibuka atau apa, manusia berkumpul lagi. Jadi ya
ya kita jalankan, kita lihatlah. Semoga memang semua bisa berlalu dengan segera. Kita harus saling support lah. Apapun bisnis kita harus saling support juga di sini. Iya. Semuanya sih sebenarnya kita sekarang ini siapa yang nggak menderita sih gitu loh. Rasanya yang nggak menderita itu adalah supplier alat-alat kesehatan aja deh. Nah, itu malah naik ya Geko ya. Itu malah naik, dia malah makmur. Enggak, yang alat kesehatan yang naik. Aku bilang. Hah? Nggak naik ya? Enggak. Jadi masker. let me clarify, Supplier masker. Yang bekerja di day jobnya adalah di alat kesehatan. Aku jadi Compliance Communication Officer di PT Tawada Healthcare. Tawada itu boleh dibilang salah satu perusahaan alat kesehatan terbesar di Indonesia. Karyawan kita is about 600 now, dan itu dari Aceh ke Papua pun ada rep-nya. Saat ini kita pun menderita. Kenapa? Yang maju itu hanya untuk pernafasan, and that's it. Yang dentalnya berkaitan COVID kali ya. Dental kan dibilang ada anjuran untuk tidak kan? Iya. Nggak ada gitu. Dan rumah sakit, dokter, semua resource yang ada di bumi Indonesia ini saat ini difokuskan untuk menangani COVID. Ya. Jadi yang kayak divisi kardiovaskular gitu ya, yang urusan jantung. Dulu ke rumah sakit mungkin ada 20 operasi sehari. Ya. Sekarang rumah sakitnya pun dianjurkan untuk tidak. Iya. Ya, kecuali benar-benar urgent. So yang tadinya 20-23 per hari per rumah sakit, dapat 1-2 pun oke. Itu dengan catatan dokternya ada karena nggak dialokasiin untuk penanganan COVID. So even itu alat kesehatan yang proper ya, mereka yang bergerak di bidang alkes dan lab, punya NEI, punya IPAK, apa semua perizinannya benar, mereka pun megap-megap. Karena sekarang kalaupun ada yang diputerin, yang didorong dan sebagainya, itu benar-benar hanya untuk penanganan COVID. Penanganan COVID ya. Oke. Iya benar ya. Jadi fokusnya ke penanganan COVID gitu ya. Jadi artinya nggak semuanya. That's it gitu loh. Jadi mau X-ray pun enggak gitu. Rumah sakitnya punya MRI, punya X-ray gitu. Tapi kecuali si orang itu memang dalam keadaan yang darurat dan daruratnya itu dalam kategori untuk COVID, baru dia dikasih akses ke situ karena pokoknya yang diutamakan adalah untuk penanganan COVID. Lah, jadinya yang emang udah punya penderitaan paru lah apa, suruh tunggu. Orang yang kita dengar kok cerita-cerita orang yang nyesek apa, even tifus apa dianjurkan pulang dulu karena ya bahkan suster dan dokternya tidak mau ada kemungkinan si pasien ini yang tadinya nggak kenapa-kenapa negatif apa non reaktif terhadap COVID karena di rumah sakit jadinya positif COVID kan, jadi udah semua disuruh balik. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang personal gitu ya, kayaknya aku dapat pengalaman yang gila-gilaan juga gitu ya di dalam kondisi ini gitu ya. Jadi maksudnya bukan pengalaman aja how to survive di dalam kehidupan gitu ya. Yang lebih serunya lagi jadi pengalaman spiritual gitu loh, ya kan? Jadi pengalaman spiritual yang jadi cari meaning banget gitu loh. Jadi coba untuk artiin hidup gitu ya, karena nggak pernah kita selama hidup aku selama ini aku nggak pernah ada di kondisi kayak gini gitu ya, dimana kita tuh bener-bener terbelenggu dan rame-rame sedunia kita itu diserang gitu ya. Kita itu suffer sedunia gitu ya. Cuman yang asiknya gitu kan ya, yang kelihatannya menarik buat aku nih yang sekarang jadi PR aku adalah aku jadi ngerasa ada energy of pain. Energi rasa sakit gitu kan, yang energi yang pada saat udah 3 bulan dan tahu kenyataannya bahwa ini nggak sesederhana itu, bahwa kita dunia itu benar-benar udah berubah. Sebenarnya ada rasa ketakutan yang bukan main gitu kan. Nah, tapi ternyata energi itu tuh asik banget dijadiin manuver spesial gitu loh untuk
ngebuat ide-ide yang tadinya kita nggak mungkin gitu ya, ide-ide yang nggak mungkin yang tadinya kayak kita pikir kita nggak sanggup atau nggak bisa ngelakuinnya, kita jadi bisa gitu. Jadi rasanya di samping kita susah gitu ya, tapi banyak juga gitu loh kejutan-kejutan yang bisa kita temuin, benar-benar tergantung dari mentality kita gitu. Karena ya kalau kita misalnya hanya ngelihat keadaan itu dan istilahnya kita hanya coba adjust sedikit-sedikit, ya paling kita hanya bisa survive gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang masih punya ambisi untuk maju gitu ya, yang masih mau ngegali, dia harus buat manuver yang gila gitu loh menurut gue gitu, dengan ide-ide gilanya gitu. Itu aja sih kayaknya manfaat pengalaman yang lebih dalamnya ya, kalau kita ukur yang lebih dalamnya gitu loh. Jadi gue juga lagi berpikir gitu secara pribadi, gue mau buat manuver apa gitu ya, kecuali yang tadi itu gitu kan, yang kira-kira malahan bisa jadi sesuatu yang nggak kepikiran, tapi karena terdesak jadi malah jago gitu loh, jadi malah bisa gitu. Oke, Keiko. COVID ini satu, kalau kita bicara ya. COVID ini ialah kayak makhluk Tuhan juga kan. Ya, dia virus. Dia adalah makhluk Tuhan. Dan dia for a reason. Nggak mungkin suatu happen for no reason. Nggak mungkin. Apa reasonnya? Adalah the earth healing. Ya, Sky. There's a blue sky. Healing for the world, actually. Just the blue sky. In Italy, alam membaik semuanya. Di Venice, bening. Lumba-lumba, dolphin, segala macam masuk. Jadi, di balik minusnya, ada positifnya juga. Bahwa benar-benar sekarang nih, orang yang melakukan sesuatu yang kalau dulu tuh kebanyakan gaya gitu. Sekarang tuh bener-bener yang penting aja, yang nggak penting ngapain gitu. Iya. Iya benar. Kalau itunya sih kerasa banget ya. Kayak kita di riset. Banget. Kayak kita di riset. Juga gini loh, Sen. Juga gini. Di samping itu ya, di samping alam dan segala macam yang udah jelas lah ya, polusinya kita tuh gila-gilaan gitu ya. Ada satu lagi juga yang memang keren menurut gue adalah mereka ngeriset harga gitu ya. Karena semuanya yang gue lihat sebenarnya di dunia ini udah overpriced gitu loh. Iya kan? Iya. Udah sangat nggak masuk akal. Contoh ya, even though that is, you can say that is branded gitu, however and whatever. Tapi udah gila gitu loh. Perempuan-perempuan ngebeli Hermes dengan yang Croco dengan harga 300 juta. That is crazy, right? Gitu kan. Jadi maksudnya, well bisa aja ada tas semahal itu gitu ya. Cuman karena keadaan juga gitu ya, udah nggak masuk akal. Begitu juga dengan harga tanah, begitu juga dengan harga rumah, dengan harga ruko gitu kan ya. Rasanya udah semuanya memang udah overpriced di dunia ini gitu kan. Jadi emang asik juga gitu di riset dari nol, walaupun kita berdarah-darah ya. Tapi emang ini riset nol. Iya, right. Gue juga udah merasakan hal itu kurang lebih 2 tahun terakhir. Gue nggak pernah acara-acara resmi segala macam gue rapi-rapi. Gue selalu ke kaos mana-mana. Gue pikir Jack manjak pada-mana pakai kaos, bos. Kenapa? Itu orang paling kaya, bos. Lu gaya-gaya doang, gue bilang. Lebih lebay lo, gue bilang. Iya. Jadi bener-bener apa yang kita perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah. Udah nggak ada deh batik-batikan. Mau Iwan Tirta, mau segala macam. Baik tuh nggak gue nggak pakai. Gue pakai kaos. Cuma 50.000 di Indomaret, gue pakai aja. Gue pakai kemana-mana. Itu lepas dari itu pun ya, oke, gue setuju dengan itu. Jack Ma juga kayak gitu, gue setuju banget gitu ya. Kalau juga kita misalnya lagi punya uang, kita beli karena kita suka, bukan untuk gaya-gayaan kan. Kalau kebetulan kita suka, well, desainnya oke, mungkin kita beli karena kita suka. But untuk istilahnya nyomongin ke orang dari dulu juga kita males gitu ya, ngapain gitu ya, kecuali kita suka. Tapi maksud gue, kalau kita ngelihat juga dari keadaan ekonomi, dari pertumbuhan perekonomian dunia ini gitu ya, gimana misalnya harga si branded itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dengan sekarang. Itu juga udah gak masuk akal gitu loh. Apa yang nge-boosting sampai semuanya itu jadi gila-gila. Samanya dengan tulisan seseorang yang cerita tentang istilahnya kopi gitu kan. Udah keterlaluan harga kopi itu 40.000, modalnya 7.000, 33 aja itu kita beli merek duduk di Starbucks and bla bla bla. Memang udah gila. Jadi memang dengan keadaan ini yang kita harapkan adalah ada satu riset yang benar gitu kan. Ya, sehingga semuanya kembali ke yang reasonable price gitu loh. Ya kan, sesuatu yang bisa di-effort gitu kan. Nggak jadi kita COVID itu ada COVID, kita tuh membuktikan bahwa dulu tuh kebanyakan gaya bos orang-orang bos.
lebay ya. Sebenarnya nggak penting. Iya sih. Nggak penting sama sekali, sama sekali nggak penting. Lu untuk menentukan lu sesuatu, lu ngomong aja apa yang ada di isi otak lo. Nggak penting lu dengan penampilan kan. Lu kan kejual karena lu menutupi sesuatu kan. Dengan gitu lu ambil sesuatu, itu what for lo kan? Ya, tapi kan ada juga lah, yang Iya. enggak. Masalahnya kan itu lepas dari orang yang sok Performance speak itself, Iya kan? Gitu. Betul. Tapi maksudnya gue gitu ya, lepas dari isinya aspek ke orang sok prestigious ya, orang sok kecantikannya itu memang kan selamanya selalu ada orang-orang kayak gitu kan. Ya well, kalau dia punya uang juga ya terserah dia gitu kan. Tapi maksud gue harganya juga udah nggak masuk akal, Sen, gitu loh. Udah nggak masuk akal ada tas dengan kulit buaya ya. Kalau maksud gue kita lihat dari aspek bisnisnya gitu. Oh iya. Iya kan, aspek bisnisnya. Semahalnya kroko berapa sih gitu ya? Begitu Tapi diolah justru ada orang yang men-using orang yang punya pikiran begitu, di-using, dipakai sama dia. Itu maksud gue. Jadi sekelompok yang kan ngebikin bodoh yang mau beli. itu. Iya kan? Bodoh yang mau beli, kenapa lu beli? Hak lo mau nutupin ketidakmampuan lo silahkan. Tapi kan sialnya orang yang masuk ke satu sistem, dia udah nggak bisa mikir begitu kan, sampai akhirnya mereka nggak apa-apa. Seleksi alam, biarin let them die. Makanya kan mau bilang iya. Ya makanya dengan keadaan ini kan semuanya kita di riset kan, si produsennya juga produsen branded juga di riset. Oke, kok lu dengerin Titin ya, ada Titin nih. Tin, bicara tadi Tin. Titin nih punya konsep dia deliver to you tuh kayak Grab. Coba lo pikirin. Siapa yang punya konsep? Titin. Mana Titin? Iya. Tin, ada Keiko nih pengen mau denger. Sebenarnya nggak sampai sejauh itu juga ya, Sen ya. Deliver to you itu mungkin lebih konsep kurirnya itu adalah aku akan kerjasama sama beberapa kurir besar company yang notabene mereka tidak bisa menjangkau pasar, jadi aku sediakan kayak bala partner mereka gitu loh. Ya ini lagi-lagi kita formulanya lagi kita godok lah, karena memang betul kalau kita mau buat seperti Gojek atau Grab atau Uber dan lain-lain, itu bukan bicara biaya kecil, itu yang nomor satu. Kita udah pelajari juga, tapi kita lebih menjadi mungkin juga justru kerja sama mereka untuk menjadi partnernya gitu. Lebih ke sana sih, tapi kita menjangkau lebih ke direct pasar kita. Kurang lebih mungkin begitu kali ya, Sen. Formulanya lebih ke sana, tapi bukan aku bikin satu armada baru gitu. Karena itu akan butuh waktu riset dan apa seperti tadi siapa itu bicara itu betul banget gitu. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Ya, aku butuh sesuatu sekarang yang instan. Saya rasa semua yang di sini juga begitu gitu. Kita butuh yang instan yang bisa untuk bantu dongkrak kita punya perekonomian di situasi seperti ini. Begitu Pak Seno. Siap. Keiko mungkin ada masukan? Dengerin Tin, Keiko. Tentang apa ini? Tentang Atin. Jadi si Titin ini bikin satu konsep, bukan produknya, cuma delivernya. Ya. Karena dia anggap bahwa sekarang yang ada tuh nggak bisa menjangkau ke semuanya. Delivernya itu gimana? Bukan produknya ya, delivernya. Jadi maksudnya yang aku tangkap tuh gini loh, Titin ngelihat bahwa si tempat-tempat delivery service ini seperti misalnya Gosen, Speedy dan segala macam itu masih ada celah gitu loh untuk memperluas. Iya, betul. Jadi kalau range ini, Titin tuh ngelihat masih ada celah yang nggak terjangkau sehingga range itu yang mau dipenuhin kan? Iya. Gitu kan? Betul. Nah, kalau gitu sih keren arahnya banget. Ke sana. Ya kalau gitu sih keren banget, Sen. Itu udah bener banget itu ngelihat sesuatu yang udah bener, jalan. Ya? Iya dong, dia ngeliat sesuatu yang udah jalan tapi range-nya dilengkapin gitu loh. Sama dengan kalau misalnya kita ke salon gitu ya, dia udah punya gini tapi nggak punya mani pedicure. Udah gitu datang gitu. That's the same. Jadi itu keren gitu loh. Jadi aku hanya melihatnya ke situ bahwa
masih ada space di situ gitu Iya, untuk orang-orang seperti saya gitu ya dan partner saya Atin. Karena kalau aku lihat yang lain-lain kan seperti Keiko bilang tadi sudah sangat berdesakan juga gitu. betul. Terutama hampir semua ibu-ibu itu kan sekarang mainnya kuliner semua gitu kan. Benar. Nah, sementara aku tuh bukan tukang masak gitu. Jadi jadi kan Bener malah banget. bisa kerjasama sama para tukang masak gitu. Bener banget gitu. Maksudnya kan sekarang artinya gimana kejelian kita untuk melihat satu kans gitu kan ya di dalam satu kejelian. selalu ada kans kali gitu kan. Ya itu aja ya. Gue pada pintar. Iya betul. Bener kan? Benar. Itu kan benar. Oke. Seru. Ini siapa sih moderatornya siapa? Seno ya? Gue. Oh, sakain John nggak ikutan? Ada si John. Jangan percaya, Seno. Ada si Kedip tuh. Ada. Yang laki di Titin. Ada Mas John. Terus si John. Dip. Bener. Ya. Yes. Si lakinya si Titin. Keiko. Kok kalau Umaniara deliver pengirimannya gimana? Kalau Umaniara sekarang ini pengirimannya kerjasama dengan Speedy dengan Gosen. Jadi tinggal kita lihat lokasinya. Kita Speedy itu apa ya? Apa? Speedy itu apa ya? Speedy itu ada Speedy service sama gitu loh dengan kayak Gosen kayak gitu. Jadi dia tapi dia punya service dengan mobil juga gitu loh. Jadi kalau misalnya si pengirimnya gitu ya, yang nggak bisa di-deliver pakai motor, itu ada mobilnya gitu loh. Harganya juga reasonable. Oh, namanya Speedy ya? Ya, itu Speedy. ada di aplikasi? Ada. Jadi itu juga baru karena temen yang ngasih tahu. Tadinya kan kita pakai Gosen. Dia bilang, "Kay, untuk alternatif pakai Speedy juga gitu loh." Jadi kan tinggal mana yang lebih murah aja. Jadi kan kalau ada yang mesen kan dia pasti lebih seneng kalau kita delivery ke yang lebih murah dong gitu. Jadi dia nggak ngeberatan. Karena gue terus terang ya, ada Gosen, ada Gojek, segala macam. Gue bilang, kenapa sih ada itu ke dia terus nggak ada yang lain apa ya? Karena di aplikasinya tuh cuman ada dia aja, cuman ada apa? Gosen sama Gojek, GoGrab. Orangnya itu aja. Iya. Enggak juga San. Sebenarnya banyak, cuma nah itu yang seperti aku bilang, pada nggak tahu gitu. Nah itu yang aku lihat peluangnya di situ. Jadi nggak semua harus si Go Group itu gitu. Kita masih punya peluang-peluang itu. Tuh, you're right. Lu bikin aplikasi nggak, Tin? Ya mungkin nanti, sekarang belum. Ini aku lagi godok dulu, makanya siapa yang kira-kira bisa berpartner baik dengan aku, dan itu yang seperti aku bilang, jadi ada syarat-syarat yang harus aku penuhin untuk memenuhi kebutuhan klien-klien juga gitu kan, yang mereka itu akan pakai jasa aku karena percaya nomor satu. Nah itu yang harus aku garis bawahi ke mereka gitu. Tapi lu mesti bisa punya... cuma iya ini ntar nganternya nggak taunya nggak benar gitu kan, aku mesti itulah pelajari benar lah itu. Gitu. Jadi gini, kecuali misalnya kita punya ide gitu kan ya, yang paling yang ada tantangan lain yang memang nggak kalah penting dari ide itu sendiri adalah gimana untuk kasih knowledge itu ke people gitu ya, bahwa ini ada ini gitu kan, ini begini gitu, dan memperkenalkan. Nah memperkenalkannya kan itu kan artinya kita udah masuk ke marketingnya gitu kan, itu emang PR yang gila gitu loh. Itu memang PR yang gila yang kita sekarang tahu di aplikasi itu dia punya tools tentang itu. Di Instagram kita aja kita punya story gitu ya, di mana story kita itu bisa kita sambung ke Facebook kita. Di Facebook kita juga kita punya teman banyak gitu kan, yang bisa langsung lihat. But still gitu loh, berpuluh-puluh juta orang buat yang sama gitu loh. Jadi kembali lagi ke harus menarik, kontennya apa, bla 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 bla. Itu ke website. Gue kebetulan di Kadin tuh di ekonomi kreatif, itu bagian begitu. Jadi kalau lo nggak kreatif website, lo nggak ada website, nggak ada kasih, orang nggak akan tahu lo, Bos. Iya. Yang tahu cuma teman-teman deket aja. Cuma teman deket, rumah, mau to mau, cuma begitu aja. Tapi kalau lo punya website, lo punya platform, orang will know
all the world will know you. Iya. Not in Jakarta, all the world. Jadi sekarang kan ada COVID, dengan aja di digital, justru bukan makin sempit. Orang bilang makin sempit, enggak, makin lebar justru. Karena apa? Semua orang doing the online, doing the internet, which is worldwide. Ya. Lo kalau lo punya website, buyer lo nggak cuma dari Indonesia aja, mungkin dari Singapura, mungkin dari Kuala Lumpur. Gue pengen coba nih makanan Umanera apaan sih gitu. Someday you will send to Singapore, to Kuala Lumpur, to Thailand. Ya. Not only Indonesian, just don't think about just Indonesian. You have worldwide www.umanera.com. Ya. Jadi itu kayaknya rumah virtual kita gitu yang bisa dilihat sama dunia gitu kan? Iya. Not just Jakarta, not just Indonesia. Ya. You have worldwide. Karena www.umanera.com. Ya kan? You right? Iya, betul. You have, juga make a good website, everybody can see you. Betul sih. Jadi gini, salah satunya yang memang nolong buat kita-kita yang kayaknya bukan ABG lagi gitu kan ya. Iya. Jadi kita tuh sekarang ini jadi kebetulan di rumah gini kita jadi kayaknya ditekan untuk fokus gitu ngejalanin bener-bener mempelajari yang namanya sosmed dengan semuanya gitu loh. Which is memang kedepannya begitu gitu. Jadi kalau dulu kan kita agak kadang-kadang sometimes kita agak malas di IG aja dulu. Karena kenapa? Karena offline-nya hidup. Ya. Sekarang offline-nya mati, Bos. Mau nggak mau online. Jadi jadikanlah keadaan ini adalah momentum buat kalian. Iya, betul. Jadi kita jangan lu tangisin. Salah, justru lu senang. Ini momentum gue nih. Ya, tapi betul lah, gimana kita nggak tangisin apa yang harus ada juga tangisnya lah. Artinya kita merelakan apa yang kita udah buat gitu kan, selama ini kita buat. Itu kayak bisul mau pecah, lo pecahin aja biar sekalian sembuh. Iya kan? Jangan usah takut. Kalau lo sayang malah sakit, lo pecahin itu bisul sakit sekalian. Wah sakit habis itu sembuh. itu bisa ngomong based on personal experience. Tapi tangis. Gue yang sakit itu memang si Miski gitu kan, si Miski itu karena si Miski itu kan kita masih rental kan, sehingga gue harus relain itu gitu kan. Kalau si Umanera kan nggak apa-apa, that's life. Kita kan, jadi kita nggak ada rental kan, jadi kita bisa survive terus gitu ya, tinggal ganti produk, tinggal lebih ngulik. Lu yang rental itu, lu jadiin dapur, karena sekarang kalau ada dapur, mati aja. Karena semuanya online. Yang penting dapur, nggak penting orang ngunjung. Lu bikinnya jadi dapur. Makanya kita lagi mikir kalau misalnya kita bikin di dapur, cost-nya terlalu tinggi gitu kan. Jadi kita pindahin semuanya ke Umanera gitu kan. Bos, dapur itu cost tinggi kalau mewah. Kalau nggak mewah, nggak mahal, Bos. But the rent itself is already quite high. The rent itself, jadi si harga rentalnya kan memang untuk kafe kan, jadi udah cukup soalnya mahal. Lu waktu rentalnya belum COVID, sekarang harga COVID murah. Moto Guzzi 2 juta, Bos. Coba gua negosiasi. Moto Guzzi 2 juta, iya. Mbak, bisa nggak di nego harga COVID? Nggak ada harganya, Bos, sekarang. Bener. Nggak ada harganya. Gua harus berani ngomong, kasih harga COVID ya. Iya, harga COVID dong. Bos, gue punya Mercy 2 biji. Gue punya Mercedes 2 biji. Kagak kepake. Gue mana-mana, gue ngapain gue udah kepake. Akhirnya, gue bayar montir, lu pakai deh, panasin kemana ya setelah. Yang penting gak rusak, gue bilang. Gak ada gunanya. No use. Gak ada kawinan. Betul. Gue baju-baju yang gue beli di Jepang, gak ada yang kepake. Boro-boro. Ngapain gue pakai kaos tiap hari? Banyak tuh gue tuh. Batik yang gaya segala macam. Gak ada gunanya. Kalau gue soal baju ya, gue udah kembali kayak mahasiswa gitu loh. Jadi ada satu jeans gitu kan ya, terus ganti-ganti t-shirt doang, ganti-ganti semuanya tiap hari kan. Tapi si jeans kalau pulang kan katanya harus dicuci. Jadi si jeansnya sama gue karantina di satu tempat gitu. Begitu masuk gue di karantina karena nggak mau langsung dicuci kan, itu aja terus jeansnya. Besoknya pakai sama sama gue. Gue kan gak ada tamu sekarang, lo tau gak? Gue ke Alfa depan nih, Alfa dekat rumah gue. Dulu kan gue pakai jeans segala macam. Sekarang gue pakai boxer, Bos. Gue mau tidur, gue ke Alfa aja bentar. Pakai boxer, nggak ada urusan.
Lu gue ke Alfa gue pakai boxer bos. Lu tanya tuh. Ya lu mah nggak usah COVID juga, lu mah udah santai kan? Udah berubah gitu. Iya, Karena kenapa? Karena kita over lebay semuanya, overprice semuanya, which is not important. What for gue bilang? Ya kan? Iya sih. Orang tuh dress up segala macam itu karena dia menutupi kekurangan. Iya kan? Karena dia kurang, dia segala macam, dia poles, tas Hermes lah, segala macam, which is for me is nothing. John, aku bicara John. John ini pendeta nih. Pendeta Pak John. Oke, Keiko. GoFood-nya belum ada kabar ya? Ya, memang harus dikejar terus dulu. Belum, tapi tadi makanya terlambat masuk. Kebetulan ada anak-anakku kan, gitu kan. Kebetulan dia lagi nggak pergi, jadi sama gue tekan suruh buat film gitu loh. Jadi kan dia kan anak muda lebih tahu kan. Please bantuin Momi buat film gitu. Dibilang oke, mau bawain makanannya. Jadi tadi gue tuh dari Brawijaya, karena kan kita dapurnya di Brawijaya kan, kita pakai. Sedangkan gue tinggalnya kan nggak di Brawijaya kan, di Senayan ini kan. Gue bawa produknya terus paksain dia buat film. Dia kan anak kecil kan pengikutnya 8.000, biarpun nggak terkenal aja 8.000, 7.000 followernya kan, tuh anak 2 cewek-cewek kan. Gue suruhin bantu mami, gue bilang kasihan Momi lagi survive untuk anak buah Momi, please bantu. Jadi dia tadi lagi buat film. Sambil gue ngejar, jadi kalau misalnya nanti si GoFood-nya udah selesai gitu, kita terima materi John yang bisa gue publikasiin dengan bayar. Harus berani juga John, dia kalau misalnya. Jadi nanti kalau orang buka aplikasi itu kan di depan gitu kan, yang promo kan di depan kan John. Ya, intinya pesan saya adalah kalau misalnya main GoFood atau online segala macam yang berkaitan dengan internet, kata kuncinya harus banyak. Jadi bukan hanya food yang kita jual. Jadi misalnya food yang kita jual ada mengandung ayam, harus tulis ayam, ada ayam gorengnya, ada apanya, semua ditulis sebanyak-banyaknya supaya orang begitu searching apa saja ketemu kita di situ. Ya, contoh saya beritahu satu restoran di Gading Serpong tuh menunya sampai 150 menu. Saya bilang gila nih restoran kecil begitu 150 menu. Ternyata dia penuhin semua supaya kata kuncinya semua dia ada. Jadi apa yang lu pesen ada semua masuk ke situ. Tapi belum tentu ada barangnya. Jadi kalau kita udah masuk ke situ, begitu jadi kayak jebakan Batman gitu. Begitu masuk ke situ orang langsung bilang, terus yang ada apa? Yang ada cuman ikan dori. Ya udah ikan dori aja deh gitu. Kan kasihan sama Gojeknya kalau batal kan gitu. Itu salah satu kunci kesuksesan daripada restoran tersebut. Jadi luar biasa. Saya pikir kalau dulu kan kita jangan menunya banyak-banyak ntar orang pusing. Ini ternyata dia pakai menunya banyak-banyak itu untuk kata kunci, untuk supaya orang search ayam kayak sapi kayak apa ada semua di situ. Ada semua, mau dessert, mau apa, semua ada. Tapi belum tentu foodnya ada gitu. Jadi nanti paling begitu masuk ke situ baru dia tulis yang favorit cuman 5 macam misalnya. Ya udah, akhirnya orang pilih yang 5 macam juga. Bokis gitu, banget kira-kira. tapi cerdas. Bokis sih, bener. Bokis tapi cerdas. Iya. Ini yang punya Mi Happy hilang nih katanya low fat gitu. Siapa? Begitu dia bilang, Arif, Mas Arif, Kancut. ya Kancut. Oh. Dia bilang waduh, saya japri dia, saya bilang sama nih sama orangnya. Bukan handphonenya, dia low fat. Oke, siapa lagi nih? Kalimanca kasihan nih. Dari tadi nggak bisa masuk, suaranya nggak keluar. Mr. Robi. Tapi ini Padang Food saya udah coba, enak sekali nih. Luar biasa, dari artis. Ternyata background-nya tukang masak. Robi tuh teman saya goes, tapi dia juga ikan apa sih yang apa bocor-bocor, no drop. Ada di TV tuh Robi. Dia dari goes, dan dia tiba-tiba dia bilang, Sen, coba gue bikin bakso. Jadi gue beli, gue bilang, bosnya enak tuh. Ini kalau Padang-Padangnya buku belum, karena Padang nggak usah makanannya, orangnya I punya bos. Gak usah makanannya, orangnya juga I punya enak ya. Jadi baksonya si Robi enak tuh, bakso urat deh dijual. Iya, baksonya enak.
Siapa sih? Robi. Robi. Ini iklannya Kalimanca. Lihat ya, Kalimanca. Makan Padang. Nah, kalau ini Eva Sitompul nggak bisa masuk karena tidak mengerti Zoom katanya. Kemarin saya minta kirimin logo, kasihan dia nggak punya logo, dia cuma kirimin gambar makanannya sama tulisan makanannya. Akhirnya saya bikinin logonya. Saya bilang cakep nggak nih logonya? Oke, katanya. Kebetulan saya suka desain, jadi saya kasih desain free semua. Tuh poster-poster saya desain semua free karena saya lagi gak ada kerja, daripada bengong di rumah. Saya desainin aja semua capsule, suruh desain apa saya desain aja, asal jangan bokep. Itu masukan juga Pak John. Ya. Ya, itu masukan juga ya. Jadi ada teman saya sekarang ini, dia bisnis di masa pandemik ini adalah bisnis membuatkan logo, e-flyernya, e-posternya, semuanya itu lengkap. Dia charge itu 1 juta. Ya. Jadi kalau kita butuh apa, tinggal ke dia kerjain semua 1 juta. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya gantian ya jelasin detox dan langsing tanpa diet. Siapa yang sudah berhasil? Saya. Luar biasa. Aku Itu belum. makanan rutin saya. Saya tukang makan. Boprom enak banget tuh. Belum makan. Jadi kita nggak buncit-cin. Oke, Gimana jadi ini? kasihan kan? Aku Jadi tetap kalau ada yang bilang indah. aku diet, bilang kasihan deh lu diet. Jadi makan apa saja oke gitu, asal habis itu makan plum keluar semua. Soalnya keluar bos. Lo minumnya malam, pakai air hangat, pagi ini pas pagi-pagi itu, waduh, dardor deh belakang. Keluar semuanya. Tapi Yang udah sukses tuh gua sama Pras. Enaknya nggak sakit Iya. perut ya. Iya. Gua sama Pras. Tapi buncit ada aja. Rata Apa bos. sih? Nggak ngerti. Jadi John tuh jualan plum. John, terangin John. Itu Winnie ada. Apa itu? Plum. So it's preserved fruit plum. You eat it, and whatever constipation problem you have will not be a problem anymore. That's Really? yeah. And the thing is, like Om Seno dan yang orang-orang yang makannya normal, maka lemak dan lain-lain juga ikut keluar. Tapi Eke kan tukang makan banget ya. Dan jadi kayaknya antara asupan sama ini belum berimbang. Tapi kata Om John, udah lu makan 2, nggak mungkin karena gue nggak mau duduk di toilet seharian. 1 aja cukup yo. Oh, jadi pupen ya. Jadi metabolismenya jadi bagus. Iya. Open nawati non-stopi gitu. Oh, gitu? Jadi so supposedly everything goes out, including jadi all itu the fat, kayaknya oil, peluang and bisnis juga yeah. sebetulnya. Really? Aku Itu mau dong. Aku soalnya paling agak sedikit problem dengan pupen. Jadi kalau 1 hari itu nggak makan kale juice, itu nggak bisa pupen biar makan sayur yang lain gitu loh. Jadi dari Lu coba deh. mau. Gue kirim ya. Iya, Oke. kirim dong, beli dong. Oke. Hai, Om John, kirim. ayo. Oh, Ayo thank you. penjelasannya Om John. Kita japri ya, beli ya. Oke. Itu saya pindah dari Nasi Medan. imot. Jadi masuk kata pertama orang yang bawa saya ke Pondok Indah situ potong rambut ya kan. Waktu itu masih di Hang Lekir situ. Di Medan saya potong rambut paling mahal 50.000. Itu tahun 98. 50.000 saya udah anggap mahal. Dibawalah ke satu tempat yang namanya apa Marco. 150.000. Waktu itu gaji baru 750.000 tahu. Gak salah saya. Iya, ini high class nih, high class. Hanya sekarang capsule botak, jadi nggak kena high class lagi. Dia John tuh sekolah rally di London, bos. Dia tuh sekolah rally. Di mana di London, buset?
pro driver ya. Oh ya? Iya. Sampai sekolah rally segala di London. Sekolah rally habis itu dia di balapan di Australia. Terbalik anjir, gue bilang Tom lewat tuh. Nggak lewat. Dia pro driver di sekolah di London. Gaya banget zaman dulu ya, sekolah rally gitu sampai di London gitu loh. Sekolah itu sebenarnya bukan sekolah jadi pereli, tapi pengen jadi guru rally, jadi instruktur. Lebih parah lagi jadi guru rally. Mau buka rally school kan, ya kebetulan ada almarhum Pak Tony Hardianto yang ngirim saya, jadi gratis tis gitu. 2 minggu saya. 2 minggu ya juara nasional. Nah, waktu dia juara nasional 4 tahun berturut-turut, saya jadi tim manajernya. Jadi sekolahnya nggak sia-sia di Inggris. Sekolah di Inggris kalian ambil sekolah jadi tim manajer, karena belajar sama tim 555 World Champion driver sama World Champion Rally Team. Itu baru. Makanya sampai sekarang nggak ada kan tim rally yang 4 tahun berturut-turut juara nasional. Karena tim manajernya ada di tangan saya. Lagu. Bantuin dong John, tapi marketingnya gimana nih, pusing nih. Bantuin ya, kasih ide ya. Terus dulu kita sama John bikin advertising untuk launching Sentul. Kita bikin pameran di Singapura. Tahu nggak sponsor siapa? Omar Putirai. Tawara Group. Sponsor dia. Jadi sekarang seputaran aja. Bener-bener. Oh, pantas akhirnya jadi kesempatan sama dia ya? Iya. Ini lah John ke Singapura tuh John. Dengan mobil Sentul. Sponsor sama Rabeng sama Tech Heuer. Oke, semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Bye. Have a great weekend. Good night.